Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Nur Aulani dengan NIM 25102281, mahasiswa ahli jenis semester 8, program studi ilmu keperawatan Universitas Dr. Subandi, Jember. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan SP2 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Assalamualaikum Mbak Nabila. Selamat sore. Masih ingat Mbak dengan saya? Iya, nggak perawat. Saya ingatkan lagi ya Mbak, nama saya Fitro ya, perawat sore ini yang merawat jenengan. Sesuai dengan janji saya kemarin ya Mbak ya, saya datang lagi. Bagaimana sekarang perasaannya Mbak Nabila? Lebih banyak. Ada keluhan? Tidak ada. Tidurnya bagaimana? Sudah ada perubahan apa belum? Lebih baik dari sebelumnya. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Sore hari ini saya ngontrak waktu dengan buat ngobrol-ngobrol lagi kayak kemarin ya Mbak ya. Paling lama itu saya butuh waktu 10 menit. Mbak Nabila bersedia Mbak? Ya, bersedia. Kita ngobrolnya di sini aja atau mau pindah tempat? Tidak perlu di sini saja. Ya di sini aja ya kita ngobrolnya ya. Mbak Nabila, gimana keinginan perasaan untuk bunuh dirinya? Muncul lagi atau enggak? Alhamdulillah sudah tidak muncul lagi. Alhamdulillah. Seperti yang kita kemarin bicarakan ya, dampaknya dari bunuh diri itu seperti apa? Masa depannya Mbak Nabila itu kan masih panjang, masih banyak cita-cita dan harapan yang perlu dikerjakan ya, jadi harus selalu berpikiran positif. Berpikiran positif itu kan juga untuk masa depannya Mbak Nabila ya. Oke, kemarin kan kita sudah bahas ya 5 hal positif yang Mbak Nabila punyai yang ada dalam diri Mbak Nabila. Masih ingat nggak apa itu hal 5 positif tersebut? Ingat. Coba dijelaskan apa aja. Saya baca aja ya, Mbak. Mau baca? Saya punya catatannya. Monggo. Kemarin kan catatannya di bawah ya sama Mbak Nabila ya. Coba dijelaskan apa aja, disebutkan apa aja 5 hal positif itu ya. Yang pertama ada ketangguhan. Terus ada bakti kepada ayah. yang ketiga, Mandiri. kemudian Bekerja keras dan disayangi tetangga. yang terakhir disayangi tetangga ya. Itu kan hal 5 positif yang ada pada diri Mbak Nabila. Luar biasa Mbak Nabila mampu menyebutkan 5-5-nya dengan lantang dan berani. Oke, saya sangat kagum Mbak Nabila mampu melewati masa sulit ini dan bertahan pada sampai saat ini. Kemarin kan kita sudah bahas ya tujuannya apa sih Mbak Nabila nulis 5 hal positif tersebut. Tujuannya itu agar Mbak Nabila itu selalu berpikir positif, selalu mengafirmasi dirinya bahwa di dalam diri Mbak Nabila itu banyak hal positif yang bisa dikerjakan yang Mbak Nabila punyai. Kenapa sangat penting afirmasi itu? Sebagai penyemangat Mbak Nabila ke depannya, meningkatkan percaya diri, kemudian yang terakhir itu membuang hal-hal negatif. Jadi semuanya itu mengarah ke hal yang positif, mengarah ke kebaikan semuanya, gitu ya. Sekarang kita ulang lagi ya 5 hal positif tersebut sesuai dengan yang jenengan tulis. Yang pertama, ketangguhan atau kuat. Mbak Nabila itu sudah menjadi perempuan yang kuat. Iya, bagaimana tidak kuat, sudah melewati cobaan ini secara bersama-sama, mulai dari ayahnya yang meninggal. Yang kedua itu kan gagal dalam perencanaan pernikahan ya. Jadi Mbak Nabila itu harus mengafirmasi dirinya bahwa Mbak Nabila itu perempuan yang kuat dan perempuan yang tangguh. Ya, coba Mbak Nabila mencoba mengafirmasi dirinya bagaimana coba? Saya perempuan yang kuat dan saya perempuan yang tangguh. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu diafirmasi dirinya itu agar selalu ada banyak hal positif yang bisa digali ya. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua berbakti kepada ayah. Mbak Nabila itu sudah berbakti kepada ayah. Dibuktikan dengan apa?
Nah, dari kecil Mbak Nabila itu hidup dengan ayah. Sampai ayah meninggal, Mbak Nabila ada di sampingnya beliau yang merawat beliau. Oke. Jadi baktinya Mbak Nabila itu kan sudah dilakukan setiap harinya. Oke. Jadi afirmasinya apa coba? Saya sudah berbakti kepada ayah. Oke, hebat. Memang Mbak Nabila memang sudah berbakti kepada ayah. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu mandiri. Mbak Nabila mandiri mulai dari kecil, sudah hidup dengan ayah, segala kebutuhan rumah tangga berdua dijalani dengan ayah ya sampai saat ini. Oke. Jadi afirmasinya apa untuk mandiri? Saya mandiri dan saya mampu dari kecil. Oke, Mbak Nabila sangat mampu. Oke. Yang keempat, pekerja keras, sangat bekerja keras. Mbak Nabila mulai kecil sama juga ya, selalu berhubungan dengan ayah, selalu bekerja dengan ayah. Apalagi sudah dewasa ini, sudah bekerja sendiri, mampu memenuhi kehidupan Mbak Nabila sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, jadi afirmasinya apa terhadap dirinya Mbak Nabila sendiri? Saya tidak mudah menyerah dalam pekerjaan. Bagus, tidak bisa menyerah. Dan yang terakhir yaitu disayangi tetangga. Tetangganya Mbak Nabila itu kan baik-baik ya, tidak membiarkan Mbak Nabila sendiri, kemudian mengantar Mbak Nabila berobat sampai saat ini ya, itu karena mereka itu sayang, mereka itu mau Mbak Nabila itu jauh lebih baik, oke, untuk kedepannya. Jadi afirmasinya apa untuk yang terakhir? Saya tidak merasa sendiri karena banyak tetangga yang sayang sama saya. Iya, memang banyak yang sayang. Jadi dari 5 hal positif itu kan semuanya itu ada ya di Mbak Nabila ya. Jadi afirmasi itu harus selalu ditanamkan dalam keseharian Mbak Nabila. Oke, bisa dijadwalkan. Misalnya bangun tidur itu Mbak Nabila itu harus bersyukur bahwa masih hidup, dikasih nikmat. Oke, syukur itu kan perlu ya. Kemudian dari bersyukur diingat lagi, oh ya saya itu mandiri, jadi harus ditanamkan mulai bangun tidur itu saya mandiri, saya mampu, saya itu bekerja keras, saya itu berbakti kepada ayah. Banyak orang-orang yang mencintai saya, dikeliling saya gitu, enggak? Itu harus selalu ditanamkan dalam hatinya Mbak Nabila ya. Jadi nanti itu biar hal negatif itu menghilang. Kemudian Mbak Nabila itu harus menjadikan dirinya sendiri itu teman, bukan musuh ya. Jadi biar bisa memeluk dirinya sendiri bahwa Mbak Nabila itu mampu dan bisa. Oke. Lalu itu harus dipraktekkan, oke? Afirmasi itu harus selalu dipraktekkan. 5 hal positif ini harus selalu dipraktekkan. Makanya catatan ini dibawakan Mbak Nabila agar selalu ingat ya. Jadi jangan dilupakan, selalu dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, Mbak Nabila paham kan ya yang kita diskusikan hari ini kan ya? Oke, alhamdulillah pertemuan ini, diskusi ini sudah cukup ya Mbak ya, waktunya ya. Terus sekarang bagaimana perasaannya Mbak Nabila setelah kita diskusi barusan, setelah kita ngobrol? Coba Mbak Nabila jawab. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, dan saya akan mencoba saran dari Mbak Rahab agar kehidupan saya jauh lebih baik lagi. Oke, terus sekarang coba Mbak Nabila ulang apa sih yang barusan kita itu diskusikan, coba biar Mbak Nabila selalu ingat terus apa, coba sebutkan. Saya harus memiliki pikiran positif Ya, bagus. dan selalu memberikan afirmasi positif Ya, kepada diri bagus. saya Betul. dan menerapkan 5 hal positif ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, jadi ini 5 ini ya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mbak. Oke, selalu diafirmasi dirinya ya. Nah, kan sudah selesai nih 5 hal positif ini ya. Saya akan menjadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya besok. Oke. Mbak Nabila besok itu maunya jam berapa? Pagi, siang, atau sama kayak sekarang sore ini?
sama seperti hari ini saja. Ya sudah, tapi besok kita bertemu lagi ya Mbak ya. Besok itu kita akan membahas harapan Mbak Nabila itu apa di masa depan. Dan kita harus merencanakan apa saja yang ingin Mbak Nabila itu capai ke depannya. Biar hidupnya Mbak Nabila itu lebih bermakna lagi gitu ya. Biar lebih baik lagi gitu ya. Saya cukupkan ya Mbak ya untuk sore ini ya. Terima kasih waktunya, terima kasih semangatnya ya. Besok kita bertemu lagi. Saya pamit dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nabila.